Jangan takut, kamu nggak sendirian. Oke. Halo Hana. Hananya ada di sampingku. Kita berdua doang, nah kita berdua. Oke. Oke teman-teman, kita akan mulai puzzle insight-nya. Aku akan Halo, kita akan mulai puzzle insight kita pada malam hari ini. By the way, puzzle insight ini adalah satu program yang puzzle berikan kepada teman-teman. Kita akan kasih insight-insight yang menarik tentunya setiap minggu. Dan puzzle insight yang sebelumnya kita adain setiap hari Kamis, jamnya jam 4 sore. Tapi untuk hari ini dan seterusnya kita pindah jam tayang. Pindah jam tayang ya. Pindah jam tayang jadi jam 7 malam. Jadi teman-teman yang udah gabung, halo Kak Sony, Kak Jessie, Kak Andi, Kak Hana. Ya, kita akan berbagi bareng puzzle insight hari ini. Hanya 30 menit. Ya, hanya 30 menit. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus dengan tema hari ini. Jangan takut, kamu nggak sendirian. Nah, ini mau ngomongin apa? Jangan takut, kamu nggak sendirian gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin di Puzzle of Life di Instagram, di live Instastory gitu ya, kita udah share. Kita akan bahas tentang perundungan atau bully. Ya, ini bukan kata yang asing lagi buat kita, apalagi banyak orang, karena bully atau perundungan ini sering banget kita lihat, atau mungkin ada yang pernah ngalamin, atau mungkin bisa juga jadi pelaku. Wow, oke. Nah, tanpa disadari mungkin ya, oke. Nah, saya akan langsung coba undang pembicara atau narasumber kita, yaitu Kak Richard. Oke, saya lagi coba undang nih. Nah, ya, semoga Kak Richard bisa join bareng-bareng kita. Oke. Nah, teman-teman, sebelum Kak Richard masuk, saya mau memperkenalkan dulu Kak Richard ini siapa, ya. Kak Richard ini namanya Kak Richard Saerang, ya. Saerang, bukan Sarangeo, ya. Itu bahasa Korea. Beda lagi ya. Kak Richard Saerang ini adalah lulusan S1-nya dari pendidikan IPS UNJ. Wow, UNJ ya. Universitas Negeri Jakarta. Lalu sedang menempuh S2. S2-nya itu di Sekolah Tinggi Filsafat Duyarkara ya. Nah, lalu sekarang bekerja di Erudio Indonesia. Ini apa sih? Ini ternyata ada sekolah SMA ya di bidang seni dan sains di Jawa Barat. Nah, Kak Richard ini sedang bekerja di sana dan kita akan sama-sama dengar topik ini malam hari ini dengan Kak Richard. Tapi Kak Richardnya sepertinya belum masuk nih ya. Oke, saya udah coba ngundang. Semoga bisa masuk. Ya, saya juga udah kirim WA ya. Nah, kalau ada Kak Virgi mungkin bisa bantu saya untuk WA Kak Richard supaya bisa join ke dalam live Instagram ini, karena waktu kita nggak banyak nih gitu. Makasih Kak Virgin ya.
Oke, teman-teman yang lain mungkin karena kita sambil nunggu narasumber, teman-teman mungkin bisa share dulu ke teman-teman yang lain bahwa kita akan live Instagram selama 30 menit dan kita akan sama-sama bahas tentang jangan takut kamu nggak sendirian dalam hal bully ya, perundungan. Oke, halo Kak Sekar, halo Kak Angelica, wah, aku kenal nih ya. Halo Kak, ini apa ya? Iam wdmkk.s __ ya. Maaf kepencet. Iya, nggak apa-apa. Halo, thank you Kak Virgin. Nah teman-teman, berbicara tentang perundungan atau bully, pasti teman-teman ini bukan hal yang ini ya, bukan hal yang asing gitu ya. Teman-teman pasti pernah ngelihat yang tadi aku bilang. Teman-teman pasti pernah lihat, teman-teman mungkin ada yang pernah ngerasain atau mungkin dulu pernah nggak sengaja gitu ya untuk ya coba melakukan hal tersebut. Oke, ini dia Kak Richard ya. Kita sedang menunggu Kak Richard yang sedang mau masuk. Hai. Halo Kak Richard. Hai Bu. Wih, keren ya hari ini. Hari ini Apaan? aja. Lagi di mana Kak Richard? Di rumah. Oke, halo Kak Wendy. Aku nyapa dulu ya. Ada Kak Wendy, ada Kak Ari. Oke, yang baru gabung. Teman-teman, malam ini kita akan bahas mengenai jangan takut, kamu nggak sendirian. Dalam arti, kita akan bahas tentang topik bully atau perundungan dengan Kak Richard. Oke, Kak Richard, mungkin Kak Richard mau kenalin diri dulu. Tadi sih saya udah kenalin teman-teman. Kak Richard S1-nya studi di mana, S2 studi di mana, lalu sedang bekerja di mana. Mungkin dari Kak Richard mau sedikit memperkenalkan diri lagi, silakan. Apa yang mau dikenalin? Gimana kalau kamu nanya aja? Biar aku lebih gampang jawabnya. Oke, aku sih tertarik dengan tempat di mana Kak Richard bekerja ya. Tempat namanya Erudio Indonesia. Wih, nama Indonesia itu loh. Aduh, gitu ya. Terus waktu di searching ternyata ini sekolah tingkat SMA di bidang seni sama sains. Gitu ya Kak Richard? Kurang lebih sih sedikit gitu. Dong. Uniknya apa, terus gimana? Erudio School itu dulu namanya sebenarnya ada dua, Erudio School of Art dan Erudio School of Science, tapi sekarang udah digabung jadi Erudio Indonesia. Nah, terus memang basicnya kita lebih banyak di seni sih, jadi sekitar 60% lebih muridnya itu anak-anak seni. Dan apa yang bikin kita beda sama sekolah biasa adalah kita ngebebasin setiap anak itu untuk berekspresi dengan proyeknya masing-masing. Jadi kelulusan mereka itu ditentukan oleh proyek yang mereka bikin, kayak gitu. Dan itu sama, mereka bebas. 3 tahun juga? Iya, 3 tahun juga, dan mereka bebas mau bikin proyek apa aja tergantung dari bidang minatnya mereka. Misalnya seninya, misalnya ada yang mau bikin prakarya gambar, atau ada yang mau bikin lukis, atau yang lain-lain. Nah, terus model belajarnya juga cukup unik, karena kelas-kelas kita tuh adalah kelas-kelas yang, apa ya, yang nggak ada di SMA biasa. Misalnya ada kelas filsafat, ada kelas isu sosial, dan lain-lain gitu. Terus ada kelas community development, dan kita ngebebasin setiap anak itu untuk berekspresi, karena sekolah ini sebenarnya sangat-sangat mengajarkan berdemokrasi. Jadi setiap anak itu punya hak untuk berbicara dengan bebasnya. Bahkan tadi kayak di kelas itu ada satu guru juga kayak presentasi, terus ada satu anak dengan santainya ngomong, Kak, itu karya kakak bagus deh, kayak karyaku zaman SD. Nggak mungkin di sekolah biasa ada murid berani ngomong kayak gitu kan? Bener. Kak, karya kakak bagus deh, kayak karyaku zaman SD gitu. Tapi emang benar, anak-anak di sini adalah ada anak-anak yang sangat-sangat kreatif, anak-anak yang sangat-sangat mungkin kalau di sekolah biasa, bahkan banyak juga anak-anak yang di SMP-nya, di SMP biasa itu dianggap tanda kutip maaf idiot. Tapi ternyata ketika masuk ke sini, mereka tuh sebenarnya adalah anak-anak yang jenius. Tapi ya emang sistem belajarnya aja yang nggak memungkinkan mereka untuk menunjukkan potensinya mereka masing-masing. Nah, kalau di sekolah ini mereka punya kesempatan untuk menunjukkan potensinya masing-masing, kayak gitu. Keren. Ya, teman-teman yang baru join, kita itu lagi bahas tempat di mana Kak Richard sedang bekerja, yaitu namanya Erudio Indonesia. Saya masih nyontek-nyontek nih, sorry ya Kak Richard dan teman-teman. Dan ini adalah sekolah yang sangat unik, bisa mengekspresikan
siswa bisa mengekspresikan apa yang mereka miliki dari apapun yang mereka punya, talenta yang mereka punya. Gitu ya Kak Richard ya. Oke. Halo untuk Michelle, untuk Terence yang baru join, kita akan sama-sama membahas hari ini tentang jangan takut kamu nggak sendirian. Kita langsung aja, karena waktu kita sebenarnya nggak panjang ya Kak Richard, mungkin sekitar 30 menit sampai 45 menit paling lama ya. Jadi buat teman-teman yang lain juga tetap ikutin live Instagram kita, karena topiknya menarik banget dan teman-teman bisa komen, teman-teman bisa kasih pertanyaan terkait dengan topik hari ini. Oke, Kak Richard, kita langsung masuk aja ya. Mungkin waktu tim puzzle hubungin Kak Richard, kita akan bahas tentang topik perundungan atau bullying gitu ya. Nah, mungkin dari pandangan Kak Richard sendiri nih, kalau dengar kata bully, terus ya itu banyak lah ya situasi-situasi kayak gitu di sekolah, dimanapun itu pasti ada tempat kerja dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Kak Richard sendiri, memandang bully itu seperti apa sih? Karena aku sendiri adalah orang yang pernah mengalami hal tersebut, baik di SMP maupun di SMA, biasanya bully itu terjadi karena beberapa hal. Jadi perlu dilihat juga ya. Jadi bully itu bisa terjadi karena beberapa hal. Hal yang paling sering terjadi itu adalah karena perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan itu juga banyak. Misalnya bisa jadi beda strata sosial, itu bisa. Misalnya, kamu bukan gengku karena kamu nggak punya tas merek ini misalnya, atau sepatu merek ini buat sekolah, kamu bukan gengku gitu. Atau selain strata sosial bisa juga misalnya suku. Kamu sukunya berbeda sama kita, jadi kamu bukan anak sini sebenarnya gitu. Atau agama juga bisa gitu. Jadi unsur sara juga bisa, unsur ekonomi juga bisa. Atau ada unsur lainnya, itu adalah misalnya unsur si anak ini memang terlihat berbeda karena nggak nyambung aja sama anak-anak lain. Misalnya ada anak-anak yang geek, terus doyannya belajar, atau doyannya tuh bacain komiknya juga komik versi Amerika gitu, dan nggak cocok ngobrol buat sama anak-anak lain, terus akhirnya mereka, lo berbeda sama gua karena lo nggak nyambung ngomongnya sama gua, atau lo itu emang orang yang beda aja, udah kayak gitu. Nah, jadi bully itu adalah ketika kita melihat seseorang yang berbeda sama kita, dan kita melakukan tindakan merendahkan dia, itu adalah bullying. Sebenarnya seperti itu. Jadi ketika kita ngeliat orang yang berbeda apapun ya, bisa suku, agama, struktur sosial, cara berpikir dan lain-lain, lalu kita rendahkan dia karena perbedaan itu adalah bullying. Nah, ini kalau dari perspektif secara luas, secara besar gitu. Nah, tapi dari perspektif pribadi, misalnya bullying itu juga adalah sebuah tantangan. Jadi gimana gini, kita dibully itu adalah sebuah fakta. Kita dibully itu sebuah fakta. Misalnya dulu zaman aku SMA aku itu adalah SMA negeri, deket banget sama Puzzle of Life, SMA negerinya. Puzzle of Life gitu. Dan aku kebetulan berasal dari keluarga setengah Manado, setengah Chinese. Jadi ada Chinese-nya juga. Dan di sekolah negeri itu sangat-sangat sedikit, buat di sekolah negeri yang dekat Puzzle of Life itu sangat-sangat sedikit teman-teman dari Chinese. Ya gitu. Nah, jadi aku dibully lah karena perbedaan ras ini gitu. Dan aku dibully itu adalah fakta. Jadi aku dibully itu fakta. Jadi sampai ke titik itu dulu kita ngobrolin bahwa aku dibully misalnya, Cina loh gitu. Itu fakta. Nah, tapi pemikiran kita dan siapa kita menilai diri kita itu yang akan mempengaruhi fakta tersebut. Misal dari awal kita bilang, oh iya, gue Cina dan gue nggak berharga karena gue bukan orang Indonesia. Misalnya, dalam tanda kutip gue bukan orang Jawa atau gue bukan orang Batak gitu. Maka gue yang akan ngebikin diri gue jadi down. Kayak gitu. Tapi kalau kita ngeliat fakta bahwa lo Cina, terus kita ngelihat ejekan atau bullying itu adalah fakta, yang dimana gue dibilang lo Cina cat gitu, Cina lo gitu, itu fakta. Tapi persepsiku misalnya bilang, oh iya, gue memang nggak bisa milih gue terlahir dari suku apa, tapi setidaknya gue bisa memilih buat gue mencintai Indonesia. Jadi up to you, mau ngatain gue Cina, mau ngatain gue kokoh, mau ngatain gue apapun itu, tapi ya gue cinta Indonesia, dan buat gue warga Indonesia. So ya udah, terserah gitu. Jadi di satu sisi bullying itu adalah tindakan merendahkan orang lain, tapi di satu sisi itu adalah tantangan, bisa dibilang sebagai sebuah tantangan untuk kita melihat diri kita yang
untuk melihat diri kita yang sebenarnya. Kayak gitu. Aku nggak bilang ini Hmm. sebagai artinya kita harus saling membuli untuk bisa melihat diri orang lain ya. No, no, no. I'm not talking about that. Iya, 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 iya. Tapi di satu sisi bullying itu adalah hal yang sebenarnya sangat-sangat sulit dihilangkan. Bukan mustahil, Hmm. tapi sangat-sangat sulit buat dihilangkan kayak gitu. Nah, berarti di environment yang sangat-sangat untuk sebuah hal yang sangat-sangat sulit buat dihilangkan ini ya berarti mau nggak mau kita yang beradaptasi kan. Betul, Kayak betul. kayak corona sekarang gitu. Corona sekarang, virus corona itu hal yang nggak bisa dihilangkan sekarang Hmm. bukan berarti mustahil, Hmm. mungkin suatu saat nanti bisa gitu, tapi yang bisa kita lakukan apa, kita beradaptasi melawan virus ini dengan melakukan new normal, dengan pakai masker dan lain-lain supaya nggak terkena kayak gitu loh. Nah, sama bullying juga sama kayak gitu, itu dulu sih. Hmm. Oke, berarti kita pertama mesti tahu apa yang orang lain katakan terhadap kita yang kita sebut bully itu fakta atau bukan, gitu ya, Kak Richard ya? Bukan, jadi ketika seseorang lain itu ngebully kita Hmm. anggap itu sebagai sebuah fakta aja. Jadi maksudnya itu sebagai sebuah tindakan aja, titik sampai di situ dulu. Oh, Maksudnya kayak oke, gini, oke, oke. misalnya kayak maaf ya, misalnya aku bilang Nau jadi host biasa aja. Hmm. Kata-kata Nau jadi host biasa aja itu fakta yang aku ucapkan. Hmm. Itu fakta yang aku ucapkan dan itu hal yang aku udah ucapkan. Jadi Nau jadi host biasa aja. Itu hal yang sudah terjadi dan Yap. yang adanya seperti itu. Nah, tapi gimana Nau menanggapi kata-kata Nau sebagai host biasa aja, itu kan up to Nau kan. Itu terserah Nau menanggapi ini mau seperti apa. Mau bilang, mau marah, bisa. Mau bilang itu sebagai motivasi untuk meningkatkan diri jadi host ke depannya, bisa. Itu kan up to Nau. Gitu. Jadi sama. Ketika kita dibully, kita anggap itu fakta dulu aja. Nah, lalu setelah dari fakta itu, gimana kita melihat bullying tersebut, itu yang kita jadikan jalan keluar untuk menghadapi hal tersebut. Aku bukan bilang artinya kalau kamu dibully, kamu nggak perlu misalnya lapor ke gurumu, atau kamu nggak perlu lapor ke guru BP, dan lain-lain. Enggak seperti itu, gitu. Tapi, satu, kita melihat itu sebagai sebuah fakta, yang kedua, bagaimana cara kita mempersepsikan bullying tersebut, itu yang akan sangat-sangat mempengaruhi kita sih, kayak gitu. Oke. Ini menarik nih. Kak Richard, kalau misalnya tadi kan mungkin sesuatu yang terlihat memang fakta, misalnya Kak Richard diejekin soal suku atau ras gitu ya. Terus tadi Kak Richard kasih contoh lain, misalnya kayak jadi host ya biasa gitu. Nah, kalau misalnya nih yang dibully itu memang dikatakan bukan kata-kata yang sesuai fakta gitu. Yang misalnya ya dikatain lu mirip gajah lu misalnya kayak gitu, itu kan body shaming banget gitu kan. Ulangin. Gajah lu, badan lu mirip gajah misalnya kayak gitu. Nah itu kan maksudnya ya persepsi gajah juga, maksudnya tiap orang pasti beda-beda kan. Kalau memang gini. tubuh dia. Gini Bu, bullying itu bukan berarti artinya dia ngomongin sesuatu yang fakta atau enggak sih, tapi dia ngomongin sesuatu yang merendahkan orang lain, itu aja. Soal apa yang dia omongin itu benar atau enggak, misalnya lu jadi anak aneh banget sih, nggak ngerti kalau gue ajakin ngobrol, itu mungkin fakta, tapi kan berarti kita merendahkan dia, kayak gitu. Oke, siap. Oke, thank you Kak Richard. Nah, kalau kayak gitu, ketika kita atau dari teman-teman mungkin ada yang ngerasa pernah dibully gitu ya, apa sih hal yang perlu dilakukan untuk mungkin jadi pembelaan diri masing-masing dari teman-teman kita nih? Karena kan mungkin nggak semua orang bisa langsung kayak Kak Richard yang nangkap, ya berarti itu kan pilihan di kita. Misalnya tadi Kak Richard bilang kayak gitu. Nah ini gimana sih cara kita bisa mempertahankan diri kita atau membela diri kita? Nah gini, jadi nih ada Kak Virgin nanya ya langsung. Jadi kalau diterima aja kalau diejek? Enggak. Aku nggak bilang kita terima aja kalau diejek. Of course no gitu. Cuman masalahnya adalah gimana persepsi kita menentukan gimana persepsi kita itu akan membantu kita menentukan apa tanggapan kita terhadap hal tersebut. Aku dikatain, lo orang Cina dan lo nggak cocok buat sekolah di negeri. Aku diejek. Apa yang aku lakuin? Kebetulan pada saat itu ya aku cukup lapor ke guru BP ku bahwa aku dikatain hal itu, aku butuh konsultasi, lalu si anak yang mengatain itu ditegur, dan ya sudah, selesai sampai di situ gitu. Dan aku tetap bilang bahwa aku orang Indonesia kok, aku tetap ngebantu Indonesia, dan aku tetap jadi, waktu itu anggota Paskibra dan lain-lain, aku ngibarin bendera Indonesia, so what's up gitu. Jadi
tindakan kalau kamu diejek itu juga nggak diem aja, tapi Hmm. persepsi kamu itu ngebantu kamu untuk mengetahui seberapa gini. Kalau kamu misalnya pakai body protector, lalu kamu ditembak pakai peluru plastik misalnya, pasti akan berbeda dengan kamu nggak pakai apapun. Nah, Betul. persepsi kamu itu ngebantu kamu untuk mengurangi dalam tanda kutip rasa sakit yang diterima, rasa sakit yang kita terima karena kita diejek atau kita dibully. Nah, seperti itu. Persepsi Hmm. itu yang ngebantu kita mengurangi hal tersebut. Nah, bilang, Kak Richard nggak bagus banget sih jadi host, beda sama host-host lain. Persepsiku tuh yang akan menentukan seberapa sakit kata-kata itu. Hmm. Oke. Hmm. Berarti berarti kita sendiri yang mesti apa ya, mencari yaitu persepsi yang tepat untuk diri kita. Benar ya? Betul. Siapa kamu melihat diri kamu, itu lebih penting dibanding orang lain melihat diri kamu. Wis. Yap, betul-betul. Keren. Iya, Jadi siapa kamu memang melihat diri kamu perlu itu, melihat ya, diri kita dulu ya. ya betul. Tapi bukan berarti artinya kamu harus nyombong ya. Apa? Sorry. Tapi bukan berarti artinya nyombong ya. Oh ya, gue orang hebat gitu, Iya. misalnya. Nah, bukan nyombong ya. Tapi persepsi kamu ngeliat diri kamu itu lebih penting dibanding orang lain ngeliat diri kamu, kayak gitu. Dan kita kan perlu membedakan ya, mana yang bisa dikendalikan sama diri kita dan mana yang nggak bisa dikendalikan sama diri kita. Persepsi orang lain terhadap kita itu adalah hal yang nggak bisa kita kendaliin. Persepsi Nawu terhadapku atau persepsi teman-teman yang nonton IG live ini bukan hal yang bisa aku kendalikan. Teman-teman bebas ngomong, Richard nggak jadi host yang baik, itu terserah mereka, karena itu bukan kendaliku kan. Nah, tapi apa yang dikendaliku? Kendaliku satu, aku mempersiapkan menjadi host sebaik mungkin. Belajarin temanya, belajarin desainnya, ngedesainin juga balah. Makasih loh, Bu. Thank you. Terus belajar apa, dan terus aku misalnya juga menerima hal tersebut sebagai masukan misalnya. Seperti itu. Oke. Ini keren sih, memang kita perlu membuat persepsi yang baik dan tepat untuk diri kita sendiri ya. Itu pertahanan yang tepat, teman-teman. Oke, Kak Richard tadi juga cerita kalau misalnya Kak Richard punya pengalaman dibully dalam segi suku, ras, dan lain sebagainya. Mau tahu dong sedikit, maksudnya perasaan Kak Richard pada saat waktu itu gimana? Terus gimana sih cara mengampuni mereka yang udah ngeledekin, udah ngomongin sesuatu yang mungkin menyakiti hati Kak Richard? Agak sulit ya pertanyaannya. Tapi gini. Mungkin jawabanku nggak terlalu nyambung sama pertanyaan yang kamu pertanyakan, tapi aku cerita sedikit mengenai keadaan kita. Sederhana gini. Aku dan keluargaku baru banget ditipu sama seorang kontraktor untuk bangun rumah. Dan kami kehilangan 100 juta lebih lah. Anggaplah seperti itu. Terus, ketika kami tahu dia menipu, yang kami bisa lakukan adalah satu, ya lapor ke polisi, minta bantuan polisi buat membuat bikin laporan, lalu ke pengacara buat bantuin bikin ini dan lain-lain. Terus ya udah kita laporin tetap ke polisi. Tapi dalam hatiku ya aku bilang aku mengampuni dia yang sudah menipuku. Aku mengampuni si kontraktor ini yang sudah menipuku. Dan apa yang bisa ngebikin perbedaan antara sudah mengampuni atau tidak adalah apa yang kamu khayalkan sama dia, apakah itu adalah khayalan sejahat mungkin dan kamu pingin banget dia menderita gitu. Nah, itu artinya kamu sebenarnya belum ngampunin, kamu masih dendam sama dia gitu. Kayak gitu. Tapi di satu sisi ada hukum yang berlaku di negara ini yang bisa ngebantu kita melawan penipuan seperti ini. Kayak gitu loh. Nah, sama. Misalnya kalau kita dibully, ya kita punya sekolah yang bisa ngebantu kita misalnya untuk melawan hal tersebut. Atau kalau misalnya sudah di kampus, ya berarti kampus mungkin udah nggak ada guru BP dan lain-lainnya, tapi setidaknya kamu bisa mencari circle yang lebih sehat buatmu misalnya. Itu kan yang bisa kamu lakukan. Atau kamu juga bisa confront, kalau seandainya mungkin karena kamu udah anak kuliahan, kamu juga udah mulai berani untuk mengkonfront, apa maksud lo ngatain gue itu gitu, misalnya. Jadi tetap ada hukum-hukum yang berlaku yang bisa diambil,
tapi dalam hati kita juga mencoba untuk memaafkan mereka bahwa mungkin mereka adalah orang-orang sakit hati yang dulunya juga pernah dibully. Dan mereka adalah orang-orang yang mungkin di rumahnya dibully sama keluarganya misalnya, tapi dia melampiaskan itu dengan cara ngebully orang lain di sekolah misalnya. Ada loh kejadian-kejadian seperti itu gitu. Berarti memang ada orang-orang yang mungkin jadi pelaku itu karena memang dia korban gitu ya? Betul, dan itu sangat-sangat mungkin banget buat terjadi. Oke. Berarti kalau dalam konteks yang tadi nih, kalau balik lagi ke kisah Kak Richard sendiri, berarti Kak Richard sendiri mengampuninya itu memang udah dilaporin, ya udah dia mungkin ditegur atau dikasih tahu, dan Kak Richard dalam hati ya udah aku udah mengampuni gitu ya Kak Richard? Ya, dan aku juga konfront tentu, kebetulan aku memberanikan diri untuk konfront, aku konfront. Oke, lo boleh ngatain gue orang Cina, misalnya. Oke, gue emang nggak bisa, tapi lo harus tahu bahwa gue nggak memilih buat dilahirin sebagai orang Cina. Dan yang kedua adalah alasan lo ngebully gue sebagai orang Cina itu nggak logis. Kenapa? Emangnya gue ngebakar bendera Indonesia misalnya? Kan enggak, gue cintai Indonesia, terus kenapa lo ngebully gue gitu? Dan ya gue konfront gitu. Dan jawaban dia ternyata ya dia nggak bisa ngejawab itu dengan benar, dengan logis. Ya berarti gue tahu bahwa dia tuh orang yang sebenarnya nggak pinter dan emang seorang bullier aja yang emang pingin ngerasa dirinya hebat dengan cara ngerendahin orang lain kayak gitu. Oke. Jadi berani konfront itu penting banget ya. Selain kita bangun persepsi tentang diri kita, tapi kita juga berani untuk konfront. Betul, dan mencoba mencari bantuan yang bisa ngebantu kita kayak gitu. Ya kalau di sekolah ya misalnya guru BP gitu kan. Oke. Waktunya ini loh, nggak berasa. Oke, Kak Richard ini langsung aja ya. Kan aku ngumpulin beberapa pertanyaan sebelum live Instagram ini beberapa, ya 1 hari kemarin lah ya. Nah, ada pertanyaan nih dari, Kak Fabio juga udah join, ada Kak Fabio. Kak Fabio ini titip pertanyaan, apakah orang tua tanpa sadar, minggu depan, oh ya minggu depan hostnya ya. Oke, ini untuk yang hari ini ya. Apakah orang tua tanpa sadar juga bisa jadi pelaku pembulian kepada anak? Nah, gimana nih menurut Kak Richard? Jawabannya bisa banget. Jawabannya itu sangat bisa banget. Contohnya misalnya terjadinya sibling rivalry itu adalah terjadi karena adanya dari orang tua kan. Kamu nggak kayak kakak kamu. Kamu nggak sepintar adik kamu. Kamu nggak tahu bahwa kakak kamu dapat nilai 10. Kok kamu cuma 8 misalnya. Kayak gitu. Atau hal seperti itu kan sangat-sangat terjadi. Atau dibanding-bandingkan. Anak tetangga masuk jadi PNS loh. Misalnya kita yang udah gede aja tuh masih bisa dibandingin loh. Itu si tetangga itu anaknya mau jadi PNS loh gitu. Kok kamu kerjanya cuma jadi guru misalnya, guru sekolah swasta, itu bisa banget dilakukan pembulian seperti itu. Nah, balik lagi hal-hal tersebut kalau untuk orang tua ya berarti mencoba banget untuk belajar gimana nggak membanding-bandingkan, karena setiap anak itu unik dan setiap anak itu punya kepintaran sendiri dan punya kreativitas sendiri. Kita nggak bisa ngebandingin seorang anak yang jago gambar dengan jago matematika mana yang lebih hebat. Nggak ada yang lebih hebat. Dua-duanya punya bidangnya masing-masing kayak gitu. Dan untuk kita yang mungkin sudah dewasa, sudah cukup dewasa, dan kalau pernah dibully sama orang tua dengan cara dibanding-bandingkan misalnya, ya kita belajar untuk memaafkan mereka, karena ya mungkin mereka nggak punya edukasi yang cukup untuk menjadi orang tua yang baik. Kayak gitu. Oke, thank you Kak Richard. Semoga Kak Fabio juga puas dengan jawabannya ya. Oke, aku lanjut ya ke pertanyaan berikutnya dari Kak Billy Aprianto. Boleh nggak kita merundung seseorang dengan tujuan motivasiin dia? Nah, ini pertanyaannya. Merundung tuh maksudnya gimana? Iya, boleh nggak kita bully seseorang dengan tujuan memotivasi dia? Supaya dia lebih dimotivasiin untuk lebih maju misalnya kayak gitu. Tapi lewat cara bully. Oh. Boleh nggak kalau aku nyuri dari orang kaya terus aku kasih ke orang miskin? Gimana? Sorry, diulang. Boleh nggak kalau aku nyuri dari orang kaya, kayak Robin Hood, terus aku kasih ke orang miskin? Iya. Oke, kayaknya nggak boleh deh. Memang nggak boleh. Ya udah, sama. Sederhananya sama. Berarti nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi gini, tujuan yang baik itu juga perlu ditemanin dengan jalan yang baik. Tujuan yang baik itu juga perlu ditemani dengan jalan yang baik.
Sederhananya seperti itu gitu. Jadi kalau kamu ngebully seseorang dengan tujuan memotivasi dia, sebenarnya itu tujuanmu bukan motivasi dia, emang pengen ngecilin dia aja. Kalau kamu pengen motivasi dia, misalnya kamu ajarin dia nggak bisa main basket ya, kamu ajarin dia main basket gitu, bukan dengan bilang lu buruk banget sih main basketnya, terus lu nggak cocok sama gue dan gue nggak mau temenan sama lo gitu. Gitu. Walaupun tentu dalam beberapa keadaan mungkin momennya bukan membuli. Misalnya seorang pelatih bilang kayak gini, kamu kalau seandainya masih nggak bisa juga ngedribble seperti ini dalam bermain basket, aku nggak akan masukin kamu ke tim pertandingan besok. Itu kenanya bukan membuli, tapi yang bilang motivasi. Tapi yang kata-katanya beda. Yang kata-katanya merendahkan ya. Jadi nggak merendahkan, tapi kayak memotivasi bahwa kamu harus bisa ngedribble seperti ini supaya kamu bisa masukin di tim pertandingan besok gitu. Oke, berarti memotivasi nggak perlu pakai bully-bully lah ya, gitu ya. Oke, lanjut. Dari Kak Dian, termasuk bullying nggak sih kalau berkali-kali atau hanya 1-2 kali aja itu juga termasuk bully? Jadi ini lebih ke apa sih intensitas bully itu berapa kali ya? Ini pertanyaannya lebih ke arah situ kali. Kalau nyuri 1 kali sama nyuri 10 kali sama-sama salah atau nyuri 100.000 dari atau nyuri 100.000 dari dompet mama dan nyuri 1 juta dari kantor itu sama atau enggak sih? Sama, cuma nominalnya sama kali. Kan sebenarnya. Nominalnya memang beda, tapi itu kalau hitungannya salah atau benar salah kan? Ya sama. Kamu mau ngebully satu kali atau berkali-kali ya sama salah. Dan buat kamu yang baru 1 kali 2 kali ngebully temanmu, stop di situ. Dan kalau bisa minta maaf. Kayak gitu. Yap. Betul. Setuju. Oke, Kak Dian, semoga terjawab juga. Oke, ini pertanyaan. Oh, teman-teman yang lain kalau mau bertanya boleh silakan di kolom komentar. Teman-teman boleh nanya atau kasih komen. Silakan. Aku lagi bacain beberapa pertanyaan yang udah disortir dari story sebelumnya, ya. Nah, ada pertanyaan lagi. Kalau ada teman kita yang dibully, tapi kita nggak berani untuk kayak belain gitu ya. Kita juga ngerasa nggak sanggup gitu. Apa yang mesti kita lakukan, Kak Richard? Ketika sebenarnya kita ngeliat seseorang tertindas dan kita nggak belain, sebenarnya kita nggak beda jauh dengan si pembuli itu. Artinya kita nggak bikin apapun kan. Dan buatku itu bukan tindakan yang baik sih. Makanya yang perlu dilakuin misalnya sesederhana kalau kamu nggak berani konfront si bullier tadi, misalnya dia terlalu garang buat dikonfront gitu, dan kamu nggak berani seberani itu bisa untuk konfront itu, setidaknya mungkin kamu bisa setidaknya menemenin si orang yang udah dibully, jadi teman buat dia. Temenin. Atau tindakan lainnya yang bisa kamu lakukan adalah kamu ngelaporin ke guru. Mungkin si yang dibully itu nggak berani ngelaporin ke guru atau ke sekolah atau kemana-mana karena dia takut sama si bulliernya. Tapi ternyata kalau seandainya ada orang lain yang ngebantu ngelaporin dan dia yang bukan ngelaporin, ya mungkin kasusnya bisa lebih cepat selesai dan lain-lain kayak gitu. Oke. Tip-tip temenin ya kalau memang nggak berani. Ya, bukannya diem aja. Oke. Ini ada dari... Maksudnya bukan nggak ngelakuin apapun titik. Oh, gue ngeliat orang dibully, oh ya gue nggak peduli gitu. Nggak, tapi do something dengan yang kamu bisa ya. Tentu ya, dengan yang kamu bisa itu juga penting loh. Maksudnya. Dengan kapasitas masing-masingnya mereka gitu ya. Ya, that's a very, very good language. Oke. Ini ada komen tujuan yang baik ditemani dengan tindakan yang baik, Jos. Iya, setuju. Oke. Karena waktu kita udah mau habis, ya. Mungkin Kak Richard bisa kasih kata-kata yang menginspirasi kita semua, mungkin bagi mereka yang pernah jadi korban atau mungkin sekarang juga nggak sengaja untuk jadi pelaku, nggak sengaja, mungkin nggak ya? Nggak tahu ya, maksudnya apa yang mau Kak Richard sampaikan kepada kita semua? Intinya seperti yang aku bilang tadi, bahwa ngebully itu adalah tindakan ketika kita merendahkan seorang lain yang berbeda sama kita. Dan tindakan merendahkan itu, apapun motivasinya, adalah hal yang salah. Dan buat kamu, kalau seandainya Kak, bentar aku baca dari komen ya. Kak, kan katanya bully itu tergantung perspektif. Aku orangnya gampang tersinggung, jadi sering berada di bully. Padahal kalau cerita ke teman sih katanya biasa aja tuh, gimana ya, bully atau bukan.
Nah, Hmm. ini buatku kamu juga di satu sisi perlu melihat si orang tersebut secara objektif ngomong apa sih. Kalau emang dia Hmm. ngebully, ya itu ngebully gitu. Tapi kalau dia emang dalam artian misalnya kayak apa ya gimana ya? Bentar, aku harus merangkai kata-kata dengan baik supaya tidak Oke. disalahpahamin. Jadi gini, kalau dia emang tujuannya dari awal ngebully kamu, Arieti, kalau emang dari awal dia tujuannya ngebully kamu, ya artinya dia ngebully kamu, walaupun orang lain mungkin perspektifnya berbeda. Nah, Hmm. tapi kita juga di satu sisi perlu melihat orang tersebut ngomong itu karena apa. Hmm. Orang tersebut ngomong itu karena apa, gitu. Misalnya kayak aku kerja nggak baik nih. Misalnya aku kerja, lalu kerjaanku salah, um, lalu bosku bilang, kerjaan lo bagus banget sih hari ini, tapi dengan ada sarkas. Tapi dengan ada sarkas. Aku nggak bisa bilang itu aku sedang dibully, tapi aku sebenarnya sedang ditegur dengan cara dia yang mungkin kelihatannya kayak ngebully. Dan aku juga di satu sisi Hmm. harus menerima, oh iya emang kerjaanku juga nggak baik hari ini, gitu loh. Kayak gitu. Oke. Oke, tapi kalau memang dari awal si bosku bilang, ah lo nggak cocok banget di sini, karena lo emang berbeda sama gua. Udah lo pergi aja atau lo resign aja. Nah itu artinya dia ngebully. Hmm. 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 Oke, oke. Semoga menjawab nih ya, Kak Rieti. Hmm, ada yang ketinggal tadi di atasnya Kak Rieti dari Kak Virgin, kalau resiko menolong akan memberi konsekuensi yang besar. Kayak cerita Itaewon Class, gimana ya? Oh, itu film Korea, oke. Aku nggak Udah pernah pernah nonton nonton itu. belum? Aku belum pernah Waduh, nonton itu. sama. Tapi setidaknya gini. Film yang udah aku tonton aja dan kayaknya mungkin teman-teman udah pernah nonton juga. Film Bebas yang belum lama tahun lalu kalau nggak salah keluar. Film Bebas. Film Hmm, Bebas yang tahu, itu tahu, juga tahu. adaptasi Nonton, dari nonton. Suninya Korea. Dan yang Hmm. bisa kita lakuin adalah punya circle yang baik. Setidaknya itu Hmm. mencoba untuk punya circle yang baik dan mengajak dan ketika kamu sudah punya circle itu kamu jangan merasa nyaman aja di situ tapi kamu juga mencoba memperbesar circle itu untuk menolong orang-orang lain. Dan kan kalau Hmm. seandainya kisahnya si Bebas kan ada anak baru, terus dia kayak dibully karena dia Ya, ya, ngomongnya ya, ya. Sunda banget. Nah, circle yang udah ada ini ngebantuin dia dengan, udah lo join sama gue yuk, Yap. lo jadi teman gue gitu. Jadi di hal tersebut juga ngebantu kita gitu. Jadi kalau seandainya kita emang udah punya circle yang sehat, ajaklah orang-orang lain untuk join di circle yang sehat itu gitu. Hmm. 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 Berarti penting juga ya untuk cari komunitas atau pergaulan yang positif yang bisa membangun hidup kita gitu ya. Betul. Oke. Oke, teman-teman, ada mungkin mau nanya lagi satu pertanyaan. Kalau memang nggak ada, kita mau penutup. Kayaknya sih udah nggak ada nih, atau lagi ngetik. Oke, lanjut. Kak Rudi minta ditraktir pizza ya. Kak Rudi ini teman Kak Richard. Oh, enggak kenal. Oke. Oke, Kak Richard mulai lanjutin tadi inspirasi yang mau Kak Richard bagiin buat kita semua. Oke, kita hidup di dunia yang gini, karena aku seorang Kristen, aku mempercayai bahwa kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan Hmm. artinya kita akan selalu bertemu dengan orang-orang yang jahat secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi yang perlu kita persiapin adalah diri kita. Satu, kita harus persiapin diri kita dulu untuk menghadapi orang-orang ini. Hmm. Kedua, kita juga harus mempersiapkan keberanian kita untuk mengkonfront orang-orang ini. Dan itu hal yang nggak bisa ditepis, bahwa kita pasti akan menyakiti atau mungkin disakiti satu sama lain. Itu pertanyaan yang bagus dari Hmm. Kak Virgi. Gimana keluar dari trauma bully? Aku bisa keluar dari trauma bully adalah sesederhana dengan aku mengampuni mereka dan mencoba untuk mengkonfront mereka. Tapi caraku belum tentu pas untuk cara teman-teman lain yang juga punya trauma bully. Bisa ada yang butuh Hmm. konseling misalnya, karena bullyingnya sudah lama terjadi. Atau bullyingnya Hmm. terjadi hampir seumur hidup dia karena itu bullying dari orang tuanya. Jadi dia butuh konseling misalnya, dan lain-lain. Jadi Hmm. setiap orang itu pasti punya ceritanya masing-masing untuk bisa keluar dari bullying, tapi itu hal yang possible buat dilakukan. Nah, Hmm. possible buat dilakukan ini tergantung dari kitanya. Tergantung dari kitanya. Maksud gue gini, aku bulan Maret lalu kena mental breakdown, lalu terkena depresi misalnya. Dan Hmm. tentu banyak orang yang ngebully aku secara tidak sengaja.
itu kamu terkena itu karena kamu kurang beriman. Kamu terkena itu karena kamu kurang baca Alkitab aja. Kamu terima itu karena dari awal kamunya orang nggak sabaran aja gitu. Banyak yang ngebully aku dengan, bahkan ada yang ngebully dengan tujuan sebenarnya katanya, ya aku bilang itu kerja supaya dia termotivasi kok gitu misalnya. Ada yang seperti itu. Nah, gimana aku bisa keluar dari jerat itu adalah dengan menyadari bahwa satu, aku memang terkena depresi dan itu bukan aku yang bercanda misalnya, oh ya aku lagi kena depresi, tapi emang dokter sendiri yang bilang, psikiaterku sendiri yang bilang. Nah, yang kedua adalah aku berusaha sembuh itu untuk diriku sendiri. Maksudku, aku minum obat. Itu yang bisa aku lakukan adalah saat ini misalnya minum obat dan juga ikut konseling misalnya. Nah itu yang itu tugasku untuk melakukan itu. Tapi aku juga punya pilihan buat nggak minum obat, buat nggak datang ke konseling misalnya. Dan akhirnya aku terus menerus berada di dalam lumpur itu gitu. Tapi kan aku sendiri yang mencoba buat keluar dari hal tersebut. Jadi kalau kita emang pernah dibully, kita yang juga perlu nge-drag down diri kita buat keluar dari lumpur itu gitu. Berani dan berusaha untuk keluar, ya. Betul. Oke. Kurasa pertanyaannya sudah cukup. Teman-teman kalau memang ada mau nanya lagi, nanti aku sampaikan ke Kak Richard dan kita akan bisa mungkin balas melalui DM Instagram gitu ya. Boleh. Oke, ini yang butuh pizza, tolong ya Kak Richard bisa juga jawab via Instagram atau WhatsApp dengan Kak Rudi ya. Oke. Silakan Kak Richard dilanjutkan, tadi kayaknya sepotong-sepotong. Yang apa ya? Yang inspirasi buat kita semua itu udah. Oh ya, inspirasi kita buat kita, itu bukan itu udah penutup ya? Udah selesai ya? Ya. Tapi kirain belum selesai. Rangkuman sangat-sangat simpelnya adalah tindakan orang ngebully kita itu di luar kendali kita. Tapi tindakan kita mempersepsikan orang itu ketika ngebully kita, misalnya, itu di dalam kendali kita. Jadi ketika orang ngebully kita, apa tanggapan kita terhadap hal itu ada di dalam kendali kita. Dan jadi perspektif yang positif itu sangat-sangat ngebantu kamu untuk melawan bullying ataupun trauma ketika kamu dibully dulu misalnya. Kayak gitu. Misalnya ketika aku tahu, sederhana misalnya aku dibully sama ayahku karena ayahku seorang yang tidak baik dan dia melakukan abuse terhadapku dan aku dibully sama ayahku. Lalu mengetahui bahwa dia ngelakuin itu karena dia sebenarnya adalah seorang yang sakit secara mental, itu ngebantuku untuk mengampuni dia dan membantuku untuk menerima hal tersebut. Kayak gitu. Mungkin si pembuli kamu adalah orang yang juga sakit hati dan itu sangat-sangat mungkin buat kamu berteman sama pembulimu. Dan aku pernah ngelakuin itu di SMP gitu. Jadi ada yang ngebully aku, pada akhirnya malah jadi teman main bola aku gitu. Dan ternyata dia punya keluarga yang tidak baik, makanya dia ngebully aku gitu. Jadi itu hal yang sangat-sangat mungkin sih. Oke. Berani juga untuk memahami ya, maksudnya orang lain begitu juga kenapa gitu ya, melihat alasan dibalik apa yang dia lakukan. Betul. Tapi bukan artinya bukan membenarkan yang dia lakukan ya, beda ya. Yap, betul. Oke. Thank you Kak Richard. Sepertinya semua pertanyaan sudah dijawab dan teman-teman, semoga apa yang Kak Richard bagiin hari ini kita juga bisa lakukan gitu ya. Kalau teman-teman mungkin masih merasa agak dibully gitu ya, teman-teman mungkin bisa udah mulai saatnya untuk berani untuk ngomong, untuk berani untuk konfront dengan orang itu, dan teman-teman juga bisa pelan-pelan gitu ya untuk bisa ngelapor. Misalnya kalau di sekolah sama guru gitu ya, atau mungkin sama orang tua atau sama yang lain gitu. Lalu teman-teman juga perlu banget untuk bisa bergaul dengan orang-orang yang positif, yang bisa juga membantu teman-teman, melindungi teman-teman gitu ya. Oke, Kak Richard, thank you banget. Dan jangan pernah jadikan alasan membuli itu sebagai bercanda ya. Maksudku, kan gue cuma bercanda. Jadi jangan pernah jadikan ngebully itu sebagai alasan, ya gue kan cuma bercandain dia doang. Enggak, no. Yang salah ya salah. Kayak itu gitu. Sering banget didengerin Kak Richard. Iya. Di mana-mana. Dia kan gue sebenarnya cuma bercanda doang. No. Kalau emang salah ya salah gitu. Kalau emang dan kita mesti berani negur ya Kak Richard ya. Iya. Dan itu jadi kayak alasan buat nggak ditegur gitu kan. No. Padahal ya salah gitu. Oke. Thank you Kak Richard untuk hari ini. Sampai jumpa juga di Kamis depan. Teman-teman, Kamis depan kita akan puzzle insight lagi.
dengan Kak Richard gitu ya, dengan topik yang sangat menarik gitu, dan teman-teman akan ditemenin hostnya juga keren, ganteng gitu ya, dari Kak Fabio. Teman-teman pasti sering lihat lah ya mukanya. Nah, Kamis depan kita akan belajar speak up your struggle. Nah, apa nih speak up your struggle? Teman-teman join di live Instagram kita jam 7 malam, ingat jangan jam 4 ya. Jam 7 malam, Kak Richard juga jam 7 malam ya Kak Richard. Jangan telat ya Kak Richard. Oke, thank you Kak Richard. Oke, Bye-bye. thank you kesempatannya. Thank you, Puzzle. Yuk. Oke, thank you teman-teman. Puzzle of life, finish your puzzle, enjoy your life. Bye.